Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan. Pada video based learning kali ini, kita akan membahas responsi materi 4, praktikum proses manufaktur, program studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mungkin kita langsung masuk saja nih ke dalam materinya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, pada modul materi 4 kali ini, kita akan belajar peta kerja setempat. Nah, apa sih yang melatar belakangi diciptakannya peta kerja setempat ini? Pada industri manufaktur modern, kita dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tengah persaingan yang tinggi dan perubahan pasar yang cepat, tanpa mengorbankan kualitas produk. Salah satu pendekatan efektif untuk mencapai hal tersebut adalah melalui peta kerja setempat, yang menyediakan alat dan teknik untuk menganalisis serta mengoptimalkan proses kerja. Pada peta kerja setempat itu ada apa aja sih? Yang pertama ada peta pekerja dan mesin atau PPM, lalu ada analisis peta pikiran peta kerja setempat, lalu ada diagram Ishikawa atau diagram Fishbone, atau diagram sebab akibat, lalu ada peta kelompok kerja atau PKK, dan yang terakhir itu ada peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan di modul materi 4 kali ini. Nah, untuk alat atau software yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama, software Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel di sini digunakan untuk membuat peta pekerja dan mesin, peta tangan kiri dan tangan kanan, peta kelompok kerja. Lalu yang kedua ada software Draw.io. Nah, Draw.io di sini digunakan untuk pembuatan diagram Ishikawa. Lalu software yang ketiga itu ada MindMaster. Nah, MindMaster di sini digunakan untuk pembuatan analisis peta pikiran dan peta kerja setempat. Lalu untuk bahannya itu ada 3. Yang pertama ada data produksi. Yang dibutuhkan itu ada waktu siklus, waktu idle, dan kegiatan yang dilakukan. Nah, data ini digunakan untuk membuat peta pekerja dan mesin dan peta kelompok kerja. Lalu yang kedua ada data alur produksi dan perakitan. Nah, data ini digunakan untuk pembuatan PTKTK. Lalu yang ketiga ada data manajemen produksi. Nah, data ini digunakan untuk menganalisis perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Yang pertama, peta pekerja dan mesin atau PPM. PPM adalah suatu peta yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari pekerja dan mesin. Nah, jadi kalian di sini cukup fokus kepada pekerja dan mesin yang sedang dioperasikan. Lalu ada 3 tanda yang perlu kalian perhatikan, yaitu ada kotak full hitam, itu waktu kerja manusia atau mesin, lalu ada kotak bergaris, itu waktu menganggur, lalu ada kotak kosong, itu waktu koordinasi antara manusia dan mesin. Lalu kalian bisa pindah ke gambar di sebelah kanan, itu ada identitas yang harus kalian isi. Lalu pada bagian bawah, itu ada template. Nah, untuk pengerjaannya ini disesuaikan dengan mesin yang sedang digunakan. Selanjutnya, kalian dapat membuat kesimpulan dari data yang sudah kalian input. Yang kedua, ada analisis peta pikiran atau mind map. Nah, kalian pasti udah nggak asing nih sama yang namanya mind map. Mind map adalah teknik yang digunakan untuk mengorganisir informasi secara visual. Dalam konteks peta kerja setempat, peta pikiran berfungsi untuk memetakan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap efektivitas kerja di lingkungan tertentu. Nah, untuk contoh mind map sendiri itu ada di gambar sebelah kanan. Lalu yang ketiga itu ada diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa atau diagram Fishbone atau diagram sebab akibat adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi penyebab masalah dalam suatu proses. Nah, di bawah itu tertera langkah-langkah untuk mengidentifikasinya. Yang pertama, tentukan masalah utama. Yang kedua, identifikasi kategori penyebab. Lalu yang ketiga, tambahkan sub-cabang di bawah setiap kategori untuk mencantumkan penyebab spesifik yang dapat berkontribusi pada masalah utama. Lalu yang keempat, menentukan penyebab yang paling signifikan dan memprioritaskan untuk ditangani. Nah, untuk mind map sendiri contohnya itu ada di gambar sebelah kanan. Lalu yang keempat itu ada peta kelompok kerja atau PKK. PKK merupakan bagian dari peta aliran proses yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Memang pada dasarnya peta proses kelompok kerja ini hasil perkembangan dari peta aliran proses.
Peta ini bisa digunakan dalam suatu tempat kerja di mana untuk melaksanakan pekerjaannya itu memerlukan kerjasama dari anggota tim. Nah, untuk peta ini menggambarkan peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim serta interaksi di antara mereka. Untuk contoh pengerjaan PKK sendiri itu ada di gambar sebelah kanan, lalu yang kelima itu ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Untuk peta tangan kiri dan tangan kanan ini merupakan sebuah peta yang menggambarkan semua gerakan saat bekerja dan menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan kalian. Jadi kalian cukup fokus ke tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri kalian saat mengoperasikan mesin. Untuk contoh pengerjaannya itu pada kepala peta itu terdapat layout kalian dan mesin-mesin yang akan kalian gunakan, lalu ada benda kerjanya juga. Lalu untuk bagian badan PTKTK itu dibagi menjadi dua bagian kanan untuk tangan sebelah kanan dan bagian kiri itu untuk tangan sebelah kiri. Lalu untuk urutan-urutan yang dilakukan oleh operator itu perlu diperhatikan teman-teman. Untuk operasinya itu dibagi menjadi elemen-elemen yang biasanya itu ada 17 elemen gerakan Derblick. Nah, gerakan Derblick itu ada apa saja sih? Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan itu ada 17 elemen gerakan Derblick beserta lambangnya. Kesimpulan untuk modul materi 4 kali ini, setelah mempelajari peta kerja setempat, mahasiswa memahami pentingnya keselarasan antara manusia, mesin, dan aktivitas kerja. Melalui peta pekerja dan mesin, peta tangan kiri dan tangan kanan, serta peta kelompok kerja, kita dapat menganalisis efisiensi aktivitas secara detail. Lalu diagram Ishikawa dan peta pikiran membantu mengidentifikasi akar masalah dan menyusun perbaikan yang tepat dalam lingkungan kerja. Lalu untuk sumber-sumber yang kami gunakan pada modul materi 4 kali ini dapat kalian lihat pada daftar pustaka berikut ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman praktikan. Seperti biasa nih, sebelum kami menutup video based learning kali ini, kami memiliki satu kutipan, yaitu pendidikan mengubah mimpi menjadi rencana, dan ilmu mengubah rencana menjadi kenyataan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengambilan data di modul 4. Nah, dalam penyusunan analisis kerja, terdapat beberapa jenis peta yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas, baik dari sisi pekerja, mesin, maupun aliran bahan. Pertama, ada peta pekerja dan mesin. Pada peta ini, data yang dicatat meliputi tahapan kegiatan yang dilakukan operator maupun mesin dalam proses produksi. Data yang diambil mencakup yang pertama, pengambilan raw material yang menjadi titik awal aliran material. Yang kedua, pemasangan benda kerja pada mesin agar siap diproses. Lalu yang ketiga, setup mesin yaitu pengaturan awal sebelum operasi dimulai. Yang keempat, operasi mesin yang datanya diambil dari OPC atau Operation Process Chart. Lalu yang kelima, mematikan mesin setelah proses selesai. Yang keenam, pelepasan benda kerja dari mesin. Dan yang terakhir yaitu pemindahan benda kerja ke tempat selanjutnya sebagai tahap akhir aliran material pada proses tersebut. Yang kedua ada peta kelompok kerja. Peta ini digunakan untuk menggambarkan alur kegiatan yang dialami oleh bahan secara keseluruhan. Data yang digunakan bersumber dari peta aliran proses atau PAP, sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana perpindahan, penyimpanan, maupun operasi berlangsung dari satu tahap ke tahap berikutnya. Lalu yang ketiga itu ada peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK. Peta ini diperoleh dari hasil analisis video assembly yang telah dilakukan pada kegiatan pengambilan data 3. Dari video tersebut, gerakan tangan kanan dan tangan kiri dianalisis untuk melihat keseimbangan kerja, identifikasi gerakan efektif maupun tidak efektif, serta peluang perbaikan metode kerja.
Dengan menggabungkan ketiga jenis peta tersebut, diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pekerja, mesin, serta aliran bahan. Data ini menjadi dasar penting untuk melakukan evaluasi, identifikasi, serta perancangan perbaikan metode kerja agar proses produksi lebih efisien. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke simulasi software Excel untuk penugasan peta pekerja dan mesin. Nah, bisa dilihat di peta pekerja dan mesin juga terdapat kepala peta yang berisikan pekerjaan, nomor peta, nama mesin, nama pekerjaan, peta sekarang atau usulan, dipetakan oleh siapa, dan tanggal dipetakan oleh siapa, kapan. Nah, ini yang harus Akang Teteh isi. Untuk pekerjaannya itu di komponen, misalkan contoh adalah base ragum. Nah, untuk komponen base ragum ini, operasi pertama itu misalkan pemotongan. Nah, jadi peta pekerja dan mesin untuk komponen bus ragum yang pertama itu harus pekerjaan pemotongan. Lalu nomor petanya disesuaikan, melanjutkan peta sebelumnya, lalu nama mesin yang digunakannya itu apa, dan nama pekerjanya itu siapa. Nah, untuk pengisian sekarang atau usulannya itu sekarang karena baru membuat. Nah, selanjutnya untuk cara pengisiannya, nanti akan teteh itu mengacu kepada OPC karena membutuhkan operasi apa saja yang dilakukan kepada benda kerjanya. Nah, kayak contohnya pemotongan. Lalu untuk bagaimana cara mengisi di bagian kolom operator, kegiatan operator. Nah, di sini nanti Akang Teteh itu mensimulasikan mulai dari awal ketika misalkan mengambil bahan baku dari raw material. Nah, nanti mempraktekkan juga di laboratorium. Lalu mulai dari setelah misalkan raw material diambil nih dari gudang. Lalu sebelum dipotong kan perlu pengukuran dulu. Jadi mengukur benda yang akan dipotong. Sorry, ini salah, yang akan dipotong. Nah, lalu setelah diukur lalu di pemasangan benda benda kerja pada mesinnya. Setelah itu setup mesin, menyalakan mesin. Nah, itu nanti di stopwatch. Lalu untuk memotong benda kerjanya itu sudah ada datanya di OPC. Jadi untuk waktu dari pemotongan benda kerja nanti bisa diambil dari OPC. Nah, lalu tinggal Kang Teteh mematikan mesin yang digunakan dan melepas benda kerjanya. Nah, nanti didapat waktunya tuh, waktunya berapa. Nah, baru tinggal dimasuk-masukkan. Nah, di sini ada mesin-mesin menunggu. Itu mesin maksudnya mesin menunggu ini adalah mesin ini belum dinyalakan. Nah, ketika masih setup mesin, jadi masih di setup kan mesinnya, belum dinyalakan, mulai dari kalibrasi dan lain-lain. Nah, ini masih di setup. Lalu mesinnya masih menunggu. Nah, ketika operator menyalakan mesin, baru nih mesinnya menyala dan simbolnya juga kombinasi. Jadi antara orang atau operator dan mesin ini saling bekerja. Nah, di sini uh, untuk memasukkan kolom arsiran ini bagaimana? Nah, ini kan masih manual. Ada cara yang lebih cepatnya. Nah, itu sampai sini ini mesin menunggu, tinggal diklik kanan, lalu ke format cell, lalu ke fill, pattern style. Nah, lalu pilih arsir. Oke. Nah, jadi dia nanti bakal bakal rapi juga. Nah, nanti untuk yang di bawah karena mesin menganggur, tinggal di Ctrl C aja, lalu Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, jadi seperti ini ya, Tete. Nah, untuk waktu mesin dan operator ini pasti sama, sesuai dengan kegiatan operatornya kalau mesin. Lalu di sini ada rangkuman, di sini ada rangkuman atau ringkasan dari waktu menganggur operator itu berapa, waktu menganggur mesin itu berapa. Nah, ini rumus-rumusnya itu sudah ada di di bagian modul 4 tentang penjelasan materi peta pekerja dan mesin. Dan untuk persentasenya juga ada. Lalu di sini harus ada keterangan waktu, keterangan waktu operator bekerja itu apa, waktu mesin dan operator bekerja apa gitu. Di sini ada. Nah, nanti ya Kang Teteh itu mengisi template-nya.
Nanti template-nya sudah disediakan, tinggal mengisi saja seperti yang sudah diinstruksikan tadi. Dan di bagian kiri ini adalah satuan menitnya. Jadi untuk mengetahui misalkan dari mengambil bahan baku sampai setup mesin sewing ini berapa lama. Nah, dari setup mesin sewing sampai melepas benda kerja itu berapa lama. Nah, di sini satuannya itu yang dipakai bisa 2,5 atau 3 menit. 2,5 menit atau 3 menit. Nah, jadi contoh nih, ini di total terlebih dahulu, waktu dari mengambil sampai setup mesin, lalu setelah dihitung, dijadikan menit, dengan dibagi 60, nah lalu kan ini 2,7, untuk pembulatannya itu nggak boleh ke atas, jadi nggak boleh menjadi 3, jadi karena kurang, jadi menjadi 2,5, jadi ditulis 2,5, lalu dari menyalakan mesin sampai melepas benda kerja, itu totalnya 155 dan 2,5 juga, jadi hasilnya adalah 5 menit. Jadi dari awal sampai akhir itu membutuhkan waktu lamanya 5 menit, Kang Teteh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari PPM. Kita lanjut ke penjelasan main master. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi software dari software main master untuk pengerjaan tugas modul 4 yang kedua. Nanti teman-teman tinggal masuk aja ke Google, teman-teman tinggal ketik aja gitu main master. Nah, nanti bakal muncul softwarenya di paling atas. Nah, terus nanti teman-teman login terlebih dahulu, bisa menggunakan akun apa aja gitu ya untuk main master ini. Nah, nanti login terlebih dahulu, ikuti arahannya seperti login atau daftar akun gitu pada website umumnya gitu. Nah, lalu selanjutnya kita di sini membuat mind map kan untuk penugasan yang kedua. Nah, di tampilan awal ini seperti ini. Lalu kita tinggal klik aja, pilih bagian mind map. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Nah, di sini bagaimana untuk cara pengisian atau cara menjalankan atau menggunakan software ini. Jadi contohnya nih ketika nanti pengerjaan penugasan, Kang Teteh memiliki ide gitu dalam proses produksi manufaktur. Nah, untuk ide-idenya itu bisa dari ide Kang Teteh sendiri atau misalkan dari jurnal-jurnal juga boleh. Nah, di sini kita contoh adalah peningkatan produktivitas kerja. Nah, ini adalah topik utama kita adalah perusahaan ingin meningkatkan produktivitas kerja. Nah, lalu bagaimana nanti ada subbabnya atau sub poin-poinnya bagaimana meningkatkan untuk peningkatan produktivitas kerja ini. Nah, contoh misalkan di sini ada faktor manusianya, men. Lalu misalkan setelah men ini ada mesinnya. Mesinnya itu harus bagaimana. Nah, contoh dari men ini, misalkan ketika ingin peningkatan produktivitas kerja, manusia ini harus diberi apa gitu untuk mencapai produktivitas kerja yang diinginkan. Nah, jadi nanti bisa diklik saja. Ini misalkan men diadakan pelatihan. Nah, pelatihan ini pelatihan keterampilan. Lalu misalkan ditambahkan juga di tab, tinggal klik tab, misalkan diberi pengarahan dan lain-lain. Nah, untuk mesin juga misalkan kayak mesin ini sering mengalami untuk peningkatan produktivitas kerja kan mesin harus dalam keadaan yang optimal gitu. Nah, jadi misalkan di sini menerapkan maintenance secara berkala. Lalu misalkan dari ini kan ada mesin, lalu ada metodenya, misalkan metodenya harus bagaimana, dan misalkan materialnya juga itu bisa. Nah, jadi intinya dari mind map ini nanti outputnya bakal seperti ini dan mungkin bisa
Kang Teteh lihat juga di bagian modul ada contoh dari penugasannya. Nah, jadi untuk cara pengisiannya hanya seperti ini saja. Eh, sorry. Nah, nanti tinggal Kang Teteh eh, idenya itu mau bagaimana gitu untuk meningkatkan untuk mencapai ide yang ingin Akang Teteh buat gitu di eh, produksi manufaktur. Mungkin untuk software dari MindMaster penjelasannya cukup sekian. Nah, nanti setelah udah jadi tinggal kita download saja, ekspor PDF. Nah, lalu bentar. Nah, bisa pakai MindMaster ini aja nggak apa-apa, lalu diekspor karena kalau PDF harus diupgrade ya. Nah, jadi tinggal diklik aja MindMaster ini lalu diekspor my computer. Nah, nanti bakal otomatis terdownload. Nah, nanti ini yang dikirimkan ke classroomnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi software dari Draw.io yang digunakan untuk membuat diagram Ishikawa atau bisa disebut diagram fishbone atau tulang ikan. Karena bentuknya seperti tulang ikan. Nah, di sini step yang pertama, teman-teman itu adalah menganalisis atau mencari tahu terlebih dahulu bahwa ada masalah apa aja gitu yang ada di industri manufaktur. Nah, di sini saya beri contoh adalah kualitas produk yang buruk. Nah, lalu di sini terdapat tulang ikan ini yang menyebabkan kualitas produknya ini makin buruk. Jadi ada beberapa faktor, ada faktor mesin, metode, material, dan environment untuk contohnya. Nah, lalu cara pengisiannya adalah akan Teteh menentukan faktor-faktornya itu apa aja. Lalu setelah menentukan nih faktor-faktornya itu apa aja, tinggal akan Teteh mengisi dari yang penyebab dari faktor-faktor tersebut. Contohnya penyebab dari faktor mesin ini apa nih? Contohnya adalah mesin tidak di maintenance. Nah, lalu untuk subcause-nya bagaimana cara mengisinya adalah mempertanyakan mengapa cause ini terjadi. Nah, mengapa mesin ini tidak di maintenance. Nah, nanti subcause-nya contohnya ini adalah karena tidak adanya jadwal maintenance. Nah, seperti itu Kang Teteh. Oke, teman-teman, sekarang di sini kita akan simulasikan untuk pembuatan peta kelompok kerja. Jadi untuk yang di sebelah kirinya ini, teman-teman bisa lihat ini adalah PKK yang udah jadi. Jadi untuk di bagian kepala petanya itu kalian bisa isi dulu untuk informasinya. Di sini hal-hal yang harus kalian isi itu ada jenis pekerjaannya. Di sini kita akan mencontohkan kegiatan mengukur dan juga memotong base caliper. Lalu di divisinya itu ada satu, nama pekerjanya siapa, kalian bebas isi. Lalu nomor petanya kalian bisa mengikuti dari peta-peta yang udah kalian buat sebelumnya. Lalu dipetakan olehnya jangan lupa dan tanggal dipetakannya kapan. Di sini kita juga bisa bikin untuk yang sekarang atau usulan, dan sekarang kita akan bikin yang peta kelompok kerja sekarang. Lalu di sini di tabel pertama itu ada uraian pekerjaan. Di sini tuh ada untuk pekerjaan pertama yaitu mengukur, dan juga untuk pekerjaan kedua itu ada memotong. Dan untuk simbol-simbolnya sendiri ini tuh kurang lebih sama dengan PAP atau peta aliran proses. Dan nantinya kalian akan menguraikan lambangnya itu misalnya untuk yang panah ini kan transportasi ya, tapi di sini kalian uraikan membawa material besi dari penyimpanan. Lalu untuk yang keduanya, jadi urutannya nanti teman-teman itu dari satu atas, lalu ke bawah, lalu ke atas lagi, ke bawah lagi. Seperti itu nanti cara kalian mengurutkan untuk di uraian lambangnya. Waktu mengukur ini, di sini ada tiga kegiatan produktif. Jadi kita hitung untuk waktu transport, operasi, dan transport, lalu nanti dibagi dengan jumlah waktu keseluruhan yang ada di proses mengukur, lalu dikalikan 100% dan kita dapat hasilnya itu 56%. Untuk waktu menganggurnya sendiri, ini biar lebih mudah, kita analogikan saja bahwa satu ini merupakan 100% dikurangi dengan waktu kerjanya teman-teman, jadi hasilnya itu 44%.
Untuk waktu memotong juga kurang lebih sama, teman-teman, itu cara menghitungnya juga sama. Dan kalau udah, nanti teman-teman kalau udah jelasin juga kegiatan-kegiatan yang ada di sini, teman-teman bisa langsung ke ringkasan aja. Misal itu di operasinya ada berapa, di sini operasinya ada 2. Terus waktunya kita bisa langsung pakai rumus Excel aja, kita sama atau kita jumlah waktu operasi ini, dan seterusnya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya teman-teman bingung dari mana cara kita dapetin lambang-lambang ini, teman-teman kita bisa langsung ke insert aja. Lalu di sini ada shapes. Nah, kalian pilih aja di sini, itu udah banyak. Kalau udah, teman-teman bisa langsung taruh aja di sini. Dia ini penggunaannya kurang lebih sama kayak Visio, kayak Draw.io. Itu nanti kalian bisa atur-atur aja ukurannya, warnanya, tampilannya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini bisa kalian kosongin fillnya, terus untuk outline-nya itu warna apa, warna hitam misal, dan seterusnya ya teman-teman. Itu aja sih dalam pembuatan peta kelompok kerja. Dan untuk kegiatannya, kalian bisa pakai kegiatan apa aja yang menjadikan perbandingan, tapi kalian harus mengacu di PAP atau peta aliran proses. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi untuk pengerjaan peta tangan kiri tangan kanan. Untuk peta tangan kiri tangan kanan, terdapat kepala peta yang harus diisi mulai dari pekerjaan, yaitu perakitan dari benda kerja. Di sini contohnya adalah Ragumini. Lalu departemennya itu departemen assembly, nomor petanya ini melanjutkan dari peta sebelumnya. Lalu dipetakan oleh siapa dan tanggal dipetakannya itu kapan. Nah, lalu untuk kolom kedua ini adalah kolom yang kanan digunakan untuk gambar produk setelah diassembly. Nah, untuk yang di kiri adalah susunan dari komponen-komponen produk sebelum diassembly yang ada di meja assembly-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk pengisiannya, ini mengacu kepada pengambilan data ketiga di modul ketiga ketika proses perakitan dari benda kerja Karjek. Jadi ketika nanti dilihat lagi atau dianalisis lagi untuk tangan kiri dan tangan kanan ketika proses perakitan itu mulai dari menjangkau atau memegang. Nah, untuk isi dari peta tangan kiri tangan kanan ini mengacu ke setiap gerakan ketika teman-teman merakit Karjek di pengambilan data modul ketiga. Jadi nanti untuk dokumentasi dari perakitannya itu bisa disimak lagi apa saja yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Dan simbol-simbolnya ini sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Nah, untuk kolom kuning ini adalah kolom total jarak dan waktu yang dialami oleh tangan kiri dan tangan kanan. Nanti di total menggunakan rumus sum aja. Lalu untuk ringkasannya, ini ada waktu tiap siklus, jumlah produk tiap siklus, dan waktu untuk membuat satu produk.